Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani dimanapun sahabat petani berada. Pada kesempatan kali ini kami mau membahas atau menjelaskan pengalaman kami tentang durian batangnya yang sudah besar seperti ini kita cabut sahabat petani. Kenapa kok tumbuhnya bisa normal? Oke, untuk seperti ini untuk pengurusan biasa tergolong normal sahabat petani, tergolong bagus, tidak ada kendala dalam pertumbuhan. Ini belum kami pupuk sahabat petani, masih biasa saja, belum kami pupuk. Ini berasal dari cabutan sahabat petani yang masih baru. Nah, kalau kita semai di polybag untuk sebesar ini lama sahabat petani, jadi kita manfaatkan cabutan saja. Kita cabut di kebun, ada yang tukul liar, tumbuh liar, kita cabut saja seperti ini sahabat petani. Selanjutnya sahabat petani, setelah dicabut ini kita potong, lalu kita sisip sahabat petani. Kita sisip, bisa kita sambung pucuk seperti ini juga bisa sahabat petani. Ini sambung pucuk sahabat petani, tapi karena batangnya juga agak besar, kita interestnya besar juga. Oke, seperti ini. Lalu tempel sahabat petani, kita tempel seperti ini. Ini kita sayat ke atas lalu tempelkan saja, bisa juga sahabat petani. Ini dari cabutan semua kok sahabat petani. Kita lihat dulu, atau kita mau bikinnya yang agak pendekan seperti ini, bisa juga sahabat petani. Ini dari cabutan sahabat petani. Oke, kita lanjut saja sahabat petani. Yang kita bahas kali ini yaitu alasannya kok bisa berhasil pohon durian kita cabut, kok bisa berhasil. Oke, kita lanjut saja ke alasannya atau rahasianya. Oke sahabat petani, yang kita pakai adalah cabutan yang seperti ini sahabat petani. Nah, kita cabut saja. Tadi di kebun dapatnya ini. Nah, ini bekas dipunggal sama yang punya. Nah, sifat tumbuhan menurut pengalaman kami yaitu sederhananya sahabat petani, sederhananya yaitu untuk akar ini sifatnya untuk mengambil makanan atau menyerap nutrisi sahabat petani. Untuk akar ini tugasnya untuk menyerap nutrisi sahabat petani. Bisa dipahami. Dan selanjutnya yaitu batang sahabat petani. Batang ini mampu menahan nutrisi, tapi untuk jangka waktu tertentu, karena dia hanya menahan saja. Kalau nutrisi sudah diserap oleh akar, dia akan tertahan di batang. Batang ini bisa bertahan kalau batang ini bisa menyerap nutrisi, menaikkan nutrisi dari akar kalau ada daunnya sahabat petani. Ini daun ini yang menguapkan nutrisi, jadinya daunnya ini sifatnya kita nyedot dari akar, menaikkan nutrisi dari akar, air segala macam, pupuk dari akar naik ke daun sahabat petani. Dari akar ke batang dulu, setelah ke batang dia ke daun sahabat petani. Nah, kita
singkat saja sahabat tani ya. Bagaimana cara supaya batang ini bisa hidup? Kita cabut saja bisa hidup. Jadi untuk prosesnya kita potong saja sahabat tani. Kita potong saja di sini. Karena kalau banyak daunnya seperti ini kita tanam, pengalaman kami biasanya nggak bakalan hidup sahabat tani. Sulit, susah. Karena untuk akar yang kita cabut ini sedang masa penyembuhan sahabat tani. Setelah kita cabut otomatis banyak yang akar yang rusak dan masih dalam proses penyembuhan. Dia bisa menyerap cuman tidak maksimal seperti akar yang masih aktif, masih tertancap. Jadi kalau atasnya tidak kita buang biasanya sulit untuk hidup. Jadi harus begitu kita cabut dari kebun langsung kita potong saja, itu lebih bagus sebenarnya. Ini sambil memberi contoh saja, jadi belum kita potong sahabat tani. Kenapa? Karena penguapan dari daun yang banyak seperti ini bisa membuat batang ini kering sahabat tani. Nantinya justru akarnya bisa mati kalau batang atasnya tidak kita buang. Ya, begini kita jelaskan lagi. Dari akar untuk sifat tumbuhan sahabat tani. Ini pelajaran dari kelas 2 SMP. Sifat tumbuhan dari akar menyerap nutrisi naik ke atas karena disedot oleh daun. Lalu dari daun ini dari atas nanti akan turun lagi melalui dalamnya, yaitu kambium sahabat tani. Kambium itu tugasnya untuk memperbaiki atau menyembuhkan kayu sahabat tani, menyembuhkan tumbuhan sahabat tani. Dia turun, dia bisa memperbaiki akar kita atau sambungan kita sahabat tani. Kalau kita sambung di sini, kambium akan mengobati luka dan bisa tersambung sahabat tani. Di sini di kambiumnya sahabat tani. Posisinya penyambungan makanya harus pas di kambiumnya. Tujuannya seperti itu sahabat tani. Kita bisa ambil contoh sahabat tani saat pohon kita cangkok sahabat tani, kita kerat keliling, kita bersihkan kambiumnya, otomatis kambium akan berhenti kan di sini, akan menggumpal dan akan menjadi akar baru sahabat tani. Itu salah satu contohnya sahabat tani. Contohnya, jadi rahasianya supaya bisa hidup, sederhananya untuk kita sahabat tani, petani yang memang untuk kami petani kampung, yaitu yang penting akarnya masih ada, batangnya masih sekitar, sesuaikan saja sahabat tani. Kalau terlalu tinggi nanti ketinggian ya sedang saja, kita potong sahabat tani. Bagusnya kita potong. Bisa juga teknik kita habiskan daunnya sampai ke atas, tidak apa-apa, cuman lebih mudah kita potong sambil kita grafting sahabat tani. Kita lakukan penyambungan, mau kita tempel, kita lihat contohnya sahabat tani. Ini contoh yang baru jadi sahabat tani ya, tuh barusan jadi. Ini teknik kita tempel sahabat tani, kita tempelin saja. Bawahnya masih cabutan kok sahabat tani, cabutan, kita potong atasnya, kita tempel. Nah seperti ini. Atau mau kita sisip, oh ini tempel juga ini apa. Nah seperti ini bisa juga sahabat tani, masih bisa berhasil. Tapi persyaratan utamanya tadi sahabat tani, atasnya harus dipotong. Atasnya harus dipotong.
Kalau kita nggak potong berat sahabat tani, sulit, karena memang sifat tumbuhan seperti itu sahabat tani. Jadi yang turun atau menyembuhkan luka ini adalah cadangan nutrisi yang ada di batang sahabat tani. Cadangan nutrisi yang ada di batang, kambium yang ada di batang. Begitu kita cabut, kambium itu masih ada dan bisa melakukan penyambungan. Karena memang dari akar ini dia membutuhkan daun, jadi dia saling membutuhkan. Kita kasih entres dengan penguapan yang rendah. Seperti ini penguapannya kan masih rendah sahabat tani. Kita untuk penyambungan awal kita kasih daun sedikit dengan penguapannya yang rendah. Jadi cadangan nutrisi tidak habis, dia masih kuat. Walau kadang-kadang dia ngerontokin daun dulu untuk membentuk tunas baru. Nah seperti ini. Atau mau di sambung pucuk sahabat tani, sambung pucuk sesuaikan saja sahabat tani. Untuk ini tidak terlalu besar, kita ngambil cabutannya tuh disambung pucuk. Ada juga yang daunnya nggak rontok. Nah ini sahabat tani seperti ini, daunnya nggak rontok sahabat tani. Daun asalnya ini, daun yang asalnya ini tinggal satu. Memang kita kasih satu untuk mempermudah penyungkupan waktu itu sahabat tani. Supaya nyungkupnya enak, kita pakai plastik es. Daunnya kita sisakan satu saja seperti ini, langsung kita sambung pucuk. Masih bisa berhasil sahabat tani, tapi dengan persyaratan yaitu mengurangi penguapannya sahabat tani. Kita kurangi penguapannya. Nah ini contoh lagi, batang kita cabut, langsung kita tancapkan, kita okulasi sahabat tani. Untuk okulasi batang besar seperti ini belum kita bagikan, nanti mungkin besok kita bagikan sahabat tani. Okulasi batang besar seperti ini, tekniknya seperti apa? Oke, jadi singkatnya sahabat tani, untuk batang besar seperti ini kita cabutan saja masih bisa berhasil kok sahabat tani. Kalau kita semai untuk sebesar ini satu tahun belum tentu sahabat tani. Kadang-kadang kita lupa nyiramnya, jadi kita cari saja cabutan di kebun, manfaatkan sahabat tani. Singkatnya, kita potong atasnya, langsung kita lakukan grafting sahabat tani. Bagusnya langsung sahabat tani. Nanti kalau agak kelamaan nanti takutnya untuk langsung ini kambiumnya kan masih baru sahabat tani, jadi lebih mudah untuk jadinya. Langsung kita tancapkan, langsung kita potong. Jadi nutrisi yang tertahan di batang ini masih bisa untuk melakukan grafting sahabat tani, menyembuhkan luka. Sudah kita buktikan. Kita cabut, kita potong, langsung tancapkan di polybag, kita sungkup. Sudah ada hasilnya, sudah kami buktikan sahabat tani, bisa sahabat tani. Jadi semoga bisa menambah pengetahuan sahabat petani. Rahasianya seperti itu saja sahabat tani, mudah, tidak ada rahasia khusus. Untuk caranya sudah sering kita bagikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.